dari investasi yang seperti saham, futures, segala macam, mereka tarik, lalu mereka pindahkan kepada membeli sesuatu yang dianggap mereka tenang, aman, yaitu safe haven. Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Ya, teman-teman, kali ini kita berbicara sesuatu yang berbeda, ya, supaya kita berpikir semakin smart, nggak ngomongin tentang WD, nggak ngomongin tentang trading scam, tapi kita berbicara sesuatu yang berbeda. Kita membahas sesuatu yang berbeda. Siapa tahu ada peluang yang teman-teman bisa dapatkan atau belajar sesuatu dari video edukasi ini. Ya, seperti kita ketahui, minggu lalu sempat heboh sekali sampai sekarang, ya, di mana terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina. Ya, teman-teman bisa melihat efek daripada perang ini, bisa dilihat seperti ini. Semua saham-saham hancur, ya. Saham Rusianya hancur, kemudian saham Amerikanya pun hancur, bahkan IHSG minggu lalu pun sempat minus, ya. Oke, teman-teman. Jadi efek itu sangat luar biasa jika ada sesuatu yang terjadi secara internasional, ya, khususnya di negara Eropa. Dan Rusia salah satu negara yang terbesar, negara powerful, itu sangat luar biasa. Tapi ada masalah dengan negara tetangganya. Kita tidak membahas tentang kenapa mereka perang, gitu ya, karena itu bukan ranah kita. Tapi yang saya mau bahas adalah secara finansial, secara investment, secara peluang yang akan kita dapatkan jika terjadi sesuatu. Biasanya kalau terjadi sesuatu dengan dunia yang membuat suatu kehebohan yang negatif, begitu ya, dan dampaknya sangat luar biasa, umumnya safe haven ataupun mata uang ataupun komoditas yang dianggap sebagai pelindung itu meningkat. Contohnya minggu lalu, harga emas kita lihat secara futures market, harga emas Anda bisa lihat sudah mencapai all time high di tahun ini, ya, berarti mencapai 1975. Itu sudah mencapai titik yang tertinggi di tahun ini, all time high secara tahun 2022. Lalu JPY yen, ya, lalu itu merupakan salah satu safe haven. Tolong di subscribe, likes, komen, dan share ya teman-teman, jika Anda merasa video saya ini berguna untuk Anda. Terima kasih. Nah, seperti kita lihat bahwa apa yang terjadi jika sesuatu keadaan ekonomi ataupun dunia terjadi perang ataupun musibah, begitu ya, maka otomatis safe haven, komponen safe haven itu meningkat, saham semua hancur. Kenapa? Karena orang takut, jadi sehingga mereka memindahkan investasi mereka ataupun uang mereka dari investasi yang seperti saham, futures, segala macam, mereka tarik, lalu mereka pindahkan kepada membeli sesuatu yang dianggap mereka tenang, aman, yaitu safe haven. Salah satunya adalah emas, ya. Emas dari dulu nggak pernah hilang, ya. Artinya selalu ada terus demand-nya, sehingga emas itu selalu naik. Tapi secara futures kita lihat tahun ini dia sudah all time high, artinya sudah tertinggi di tahun ini. Pertanyaannya adalah sampai kapan akan terjadi seperti ini, ya kan? Kita melihat situasinya sedang memanas terus, ya, tapi mereka sedang mengusahakan perdamaian, ya, tapi ya namanya manusia, tidak ada yang tahu, ya, sehingga apa yang terjadi di Rusia dengan Ukraina itu akan efek kemana-mana, termasuk harga oil itu pun sangat luar biasa, ya, meningkat sekali, harga gas, jadi sumber daya, safe haven semua meningkat. Nah, kita dari sisi investasi ataupun sisi traders ataupun sisi investor, begitu ya, melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat saham-saham luar negeri, khususnya di Eropa dan di Amerika, itu semua sedang turun, ya, karena situasi perang seperti ini mereka takut, investor pun takut. Mereka menarik dananya untuk disimpan kepada safe haven. Dan biasanya umumnya kita perlu pegang cash. Cash is the king, ya kan? Jadi teman-teman perlu membeli safe haven. Jika terjadi sesuatu yang terjadi di dunia akan efek ke Indonesia atau enggak kita nggak tahu, ya, tapi
tabungan ataupun simpanan dari safe haven itu penting. Kemudian juga cash, ya baik dolar, US dollar maupun rupiah Anda boleh pegang. Di situasi seperti ini kita boleh melihat juga seperti apa, gitu ya. Jadi Anda mesti memegang dua-duanya. Dan beberapa mata uang lainnya penting. Dan kalau kita melihat progres dari Rusia dan Ukraina ini, mereka sedang masih panas situasinya. Kita nggak tahu sampai bulan kapan mereka akan selesai. Ya kita berharap saja perang segera selesai sehingga situasi dunia menenang. Tapi dari sisi teknikal, saya coba singkat sedikit saja mengenai analisa saya terhadap gold ataupun XAUUSD dari sisi futures market derivatif ya. Nah, kalau saya lihat ini gold sudah di atas. Dia sedang mengenai di supply demand sehingga agak sulit gold untuk tembus di atas 1975. Jadi gold target saya adalah turun mencapai di bawah 1700-an ya. Jadi itu mencapai di demand zone yang paling bawah. Itu tahap di dalam 2 bulan atau 1 bulan mendatang ini seiring dengan the Fed Amerika ya, the Federal Reserve itu ingin merencana menaikkan suku bunga. Nah, sehingga kalau suku bunga US dollar meningkat, maka otomatis gold akan terjun. Ya kan? Jadi sehingga target estimasi saya secara analisa teknikal, teman-teman boleh belajar sedikit tentang teknikal gitu ya. Jadi yang belum mengerti tentang teknikal, nah inilah pergerakan harga emas secara futures ya teman-teman. Beda sama harga emas yang udah ada di toko-toko emas gitu ya. Berbeda. Nah ini secara futures kita belajar chart ini adalah sudah all time high sehingga target dia untuk terjun mencapai di demand zone. Tapi kembali lagi ini adalah hanya analisa begitu ya. Segala kemungkinan bisa terjadi. Do your own research. Kemudian disclaimer ya, segala sesuatu investasi trading mengandung resiko. Jadi teman-teman harus hati-hati, belajar dulu, jangan sembarangan cemplung ke dalam dunia trading, tetap harus belajar. Karena menurut saya sangat berguna sekali mengerti tentang technical. Ada beberapa orang yang hebat di fundamental, di news, sehingga mereka bisa menganalisa sesuatu dari fundamental. Tapi kalau saya orang technical, saya itu melihat sesuatu dari chart, dari grafik ataupun dari candlestick. Karena bagi saya chart itu melambangkan apa yang terjadi di dunia. Jadi seperti guru saya Dow Theory, John F. Murphy, itu beliau mengatakan bahwa candlestick ataupun chart itu menggambarkan keadaan dunia. Khususnya kalau saya trading ataupun investasi melakukan analisa terhadap suatu chart, khususnya gold atau XAUUSD, itu mencerminkan dunia sedang apa. Ya, seperti beberapa tahun lalu pada saat mantan Presiden Amerika, Presiden Donald Trump, itu goldnya terbang, begitu ya, karena waktu itu sempat bersih tegang dengan Republik Rakyat Cina, RRC atau China ya, sehingga gold terbang. Nah, itu menggambarkan sekali bahwa keadaan dunia sedang bergejolak. Lalu Presiden Donald Trump diganti oleh Joe Biden. Nah, pada saat itulah gold sudah mulai melandai. Nah, jadi ketahuan sekali itu teman-teman ya. Jadi dengan saya melihat analisa daripada pergerakan harga dari grafik ataupun chart gold XAUUSD, saya bisa melihat situasi dunia kurang lebih seperti itulah sekarang ya teman-teman ya. Dan minggu lalu itu puncaknya pada saat terjadi perang, diserang di Ukraina oleh Rusia, itu harga gold naik sekali tinggi. Nah, jadi menariknya itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mantan atau sedang menjadi trader ataupun investor daripada robot trading yang scam-scam sekarang, itu mesti mengerti juga kondisi seperti sekarang gitu ya. Jadi belajar juga tentang chart. Nah, ini saya kasih edukasi yang gratis gitu ya teman-teman ya, supaya kita bisa mengerti kondisi dunia seperti apa, bisa digambarkan, bisa dilihat dari chart ini. Sungguh powerful sekali gitu. Jadi kita nggak usah melihat news, kita udah tahu pergerakan sebenarnya ada historinya begitu ya. Ya, the history repeat itself begitu ya. Jadi ada istilah seperti itu dari Dow Theory punya teknik. Ya, dari guru saya John J. Murphy. Ya, saya baca buku beliau, saya belajar juga. Nah, jadi teman-teman, kita melihat bahwa keadaan dunia yang makin seperti sekarang ini, apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Saham-saham. Nah, jadi teman-teman yang investor saham gitu ya, carilah saham-saham yang kira-kira cocok dengan keadaan dunia yang sekarang ini apa. Dan menariknya ada beberapa followers yang menanyakan, Pak, ini gimana? Kondisi gold saya gimana gitu, saya kena floating di atas atau kena floating di bawah, bagaimana gini gitu ya, panik gitu ya. Dan ada juga yang kalah 50 juta ya dari saham gara-gara pergerakan minggu lalu drop hancur IHSG-nya, lalu efek kepada saham-saham lokal lainnya, yaitu sekilas saja kena set gitu ya, langsung naik lagi ataupun terjun gitu ya. Nah, itulah
beberapa kondisi yang memang kita unpredictable, karena kondisi perang ini tiba-tiba kan Mr. Putin langsung hajar Ukraina dan tiba-tiba gol terbang, saham hancur begitu ya, dengan sangat cepat dalam 2 hari serangannya terjadi. Nah, itulah kondisi-kondisi yang seperti saya bilang, investasi ataupun trading itu memiliki risiko. Jadi teman-teman mesti hati-hati dalam melakukan trading ataupun investasi. Segala sesuatu perlu dipelajari dulu. Ya, jadi nggak ada yang selalu profit seperti robot tradingnya scam gitu. Tidak pernah terjadi di dunia trading itu Anda selalu menang terus gitu ya, nggak pernah. Harus aja Anda harus ada kalahnya, ada menangnya begitu ya. Kemenangan hari ini belum tentu bisa menjadi jaminan kemenangan di besoknya. Jadi teman-teman, ini pelajaran yang penting buat kita semua bahwa instrumen investasi apapun juga mengandung risiko. Bahkan saham pun bisa drop dan hancur. Ya kan? Apalagi dunia trading futures ya, seperti forex, gold dan lain-lain, seperti apalagi cryptocurrency gitu ya. Jadi hati-hatilah dengan ajakan robot trading yang aneh-aneh. Di luar kewajaran mendapatkan profitnya. Apa sih yang wajar? Misalnya 30% setahun itu masih wajar. Tapi kalau di atas 30% setahun, itu sesuatu yang tidak wajar. Ya, bahkan kalau misalnya bilang 50% per tahun itu masih oke gitu ya. Asal jangan sampai setiap bulan 10%, 20% gitu ya. Dan konsisten dan tidak pernah kalah, sehingga kita pun bingung analisanya seperti apa, tekniknya seperti apa. Ini benar atau enggak, real trading atau bukan, real investasi atau bukan. Jadi teman-teman, jika teman-teman dijanjikan sesuatu hal yang berbau fixed income, profit pasti, kemudian Anda rebahannya jadi duit gitu ya, itu hindarilah, karena segala sesuatu tidak mungkin ada yang holy grail atau selalu sempurna, tidak ada. Jadi ada sesuatu yang kalah, ada yang menang, dan sebaliknya begitu, ada yang profit, ada yang loss. Ya, semoga video ini tadi kembali lagi kita belajar mengerti tentang dunia investasi dan trading. Ya, dengan keadaan ini sangat bagus sekali ya. Jadi kita banyak belajar, seperti saya bilang di video saya sebelumnya, di tahun 2022 ini kita banyak belajar tentang robot trading scam, tentang binomo, tentang flexing, tentang crazy rich yang menipu orang, ya kan. Dan lalu terjadilah perang, sehingga efek kepada real trading ataupun real investasi pun hancur babak belur kalau tidak bisa diprediksi atau bisa menjaga money management. Nah, apa itu? Nah, teman-teman boleh belajarlah dengan carilah guru atau mentor yang teman-teman bisa percaya dan ikuti. Hati-hati, banyak mentor ataupun guru yang palsu gitu ya, yang sesat, yang ingin mendapatkan duit Anda aja. Carilah mentor atau guru yang benar-benar emang membangun untuk memberikan Anda pendidikan yang benar sehingga Anda menjadi investor ataupun trader yang mandiri. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kenapa kita mesti invest? Karena kalau kita nggak invest, uang kita itu nggak nambah dan uang kita itu akan berkurang karena sesuai dengan kenaikan inflasi. Contoh, kalau gaji Anda 10 juta, kalau Anda tidak investkan kepada instrumen investasi lainnya yang menguntungkan, ya makanya uang Anda akan makin mengecil walaupun Anda tabung, sehingga secara total dalam hitungan berapa tahun ke depan uang Anda nggak meningkat, malah uang Anda menurun, berkurang jika Anda tabung tanpa melakukan investasi. Jadi saran saya, Anda belajar, cari edukasi yang bisa mendidik dan memberikan Anda pengetahuan dan ilmu tentang investasi yang aman dan relatif menguntungkan. Teman-teman, sekali lagi, ini disclaimer on ya. Jadi tidak ada sesuatu yang selalu sifatnya holy grail, artinya selalu sempurna. Setiap investasi memiliki risiko, baik yang low risk maupun high risk. Jadi kembali lagi teman-teman, segala sesuatu marilah kita belajar bersama, mencari yang terbaik buat kita semuanya. Saya Joteng mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support video saya ini. Semoga video edukasi ini berguna buat kita semuanya. Salam sukses, salam sejahtera, terima kasih.